Assalatu wassalamu alaik. Saya ingin bertanya, bolehkah saya menguji Allah? Sedangkan Allah suka menguji hambanya untuk menemukan keberadaan dia. Ya. Jadi Ini kalau jawaban awam dan budaya sehari-hari ya, legek gue iki sapa nguji-nguji Gusti Allah. Menguji itu kan biasanya kalau dalam tradisi pendidikan kan yang menguji lebih tahu daripada yang diuji. ya, Dan kita tidak mungkin lebih tahu dari Allah. Itu satu ya. Tapi saya menduga maksudnya. Mungkin menguji Allah itu gini, kalau Allah menyatakan dia Rahman Rahim, tapi kok ternyata dia tidak mendapatkan kasih sayang yang dia butuhkan, padahal dia sudah wiritan, sudah berdoa sama Allah, atau dia sudah kerja keras tapi rezekinya juga alot, dia ditindas orang, dibully orang, dizolimi orang, terus Allah pernah menyatakan meskipun tidak langsung bahwa doa orang yang dizolimi itu menurut Rasulullah sangat dikabulkan oleh Allah. Nah sekarang faktanya kan kita dizolimi orang dan kita mohon untuk tolong kepada Allah, nggak ditolong-tolong juga, bisa juga. Nah itu dua. Yang ketiga, menguji Allah ini Anda dalam mata kuliah apa? Kalau mata kuliah pribadi atau bidang pelajaran pribadi kan sesungguhnya kalau kita hitung-hitung ya mungkin Allah tidak ngasih kita manggis, tapi Allah diam-diam ngasih kita durian kan, bisa juga. ya. Artinya kalau kita hitung-hitung secara pribadi, keluarga kan kita selalu ditolong Allah, selalu dirahmati Allah gitu ya. Tapi kalau ujian Allah tentang Indonesia, tentang dunia, tentang rezim, tentang penindasan sosial, ya, tentang keadilan, ketidakadilan, tentang oligarki politik, tentang keadilan yang luas, tentang keadaan dunia, kan itu lebih parah lagi nanti. Misalnya Allah mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah bahwa telah datang kebenaran maka hancurlah kebatilan gitu ya. Nah ini kita menjumpai bahwa kebatilan nasional, kebatilan internasional itu tidak hancur-hancur. Bahkan kita kayak nggak ditolong sama Allah sama sekali. Jadi kalau kita ngomongnya agak lebih luas itu lebih parah lagi, karena dan yang namanya menguji Allah itu sebenarnya kalau saya tuliskan nomor 4 ya. ya, Kan Anda menguji kan berarti punya paket ujian. Gitu, punya poin item gitu ya. ya soal-soal. Nah, item itu kan sebenarnya berangkat dari pendapat Anda. Pendapat Anda atau gagasan Anda itu kan berasal dari cara berpikir Anda. Dan cara berpikir Anda kan berasal dari luasnya pengetahuan Anda mengenai kehidupan ini gitu. Nah, kalau dari situ kan luas secara ruang dan waktu itu kan kita kan cuma sepenggal-sepenggal. ya, Misalnya lebih baik kita tuh mati sekarang apa kemarin apa besok itu kan Allah yang tahu, karena Allah yang punya perhitungan 90 menit sepak bola itu kan menit terakhir itu baru ketahuan. Nah kita ini yang baik yang buruk itu kan ukurannya ruang dan waktu. Bisa jadi kan Allah juga mengatakan asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir baik dan kamu benci, dan kamu suka itu ternyata berbahaya atau jelek bagi kamu, dan apa yang kamu tidak sukai, kamu benci, ternyata itu yang baik bagi kamu. Kan itu relatif. Nah pengetahuan manusia kan tidak mencukupi. Jadi tidak mungkin kita menguji Allah, karena Allah lebih tahu, lebih lengkap, lebih detail, lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Dan Allah tahu dunia akhirat seluruhnya secara lembut, secara latif, secara lantip kalau bahasa Jawa juga. Nah kita kan tahunya sekilas-sekilas, sepenggal-sepenggal, parsial-parsial gitu. Jadi menguji Allah itu kalau urusannya nomor 5 ya. Kalau urusannya itu cinta dan merajuk, saya kira oke-oke saja. Coba. Contohnya seperti apa? Contohnya kan dulu ada orang dari agama tertentu mempelajari Islam dan dia menemukan bahwa Islam itu yang paling rasional, yang paling otentik di dalam menata hubungan antara manusia dengan Tuhan itu ya. Terus tinggal satu langkah dia masuk Islam, kemudian dia malam-malam di depan balkon rumahnya, apartemennya, terus dia menatap langit dan alam, terus dia bilang sama Allah, ya Allah, aku ini tinggal satu langkah untuk masuk ke dalam agama Islammu,
Tapi aku minta tolong minta satu aja keajaiban engkau tunjukkan kepadaku supaya mantap hati saya. Gitu ya. Nah sampai pagi dia tidak dapat keajaiban apa-apa. Apakah itu membatalkan dia masuk Islam? Kemudian dia kecewa paginya, kemudian siang mulai berpikir lain, sore malam berpikir lain, kemudian dia akhirnya mendapatkan pandangan baru bahwa loh semuanya ajaib kok. Semua itu ajaib karena kita kan tahunya sudah jadi ada pohon, ada udara, ada langit, ada bumi. Tapi ide untuk ada langit, ada bumi, ide ada pohon, ide ada binatang, bahwa kalau binatang itu seperti itu, ada yang terbang, ada yang melata, ada yang loncat, ada yang berdiri, setengah berdiri kayak monyet segala macam, terus ada manusia. Jadi ada gradasi-gradasi kualitas dari makhluk-makhluk Allah. Itu kan ide, itu kan gagasan yang luar biasa. Sekarang manusia tok aja. Itu kan Tuhan tuh kok ya bisa-bisanya bikin ada kepalanya, ada lengannya, ada badannya, ada dadanya, terus nanti paru-parunya taruh situ, jantungnya taruh situ, terus ada yang tanda kehidupannya itu ada di otaknya maupun di jantungnya misalnya. Kemudian kepalanya itu sendiri ada matanya di situ, hidungnya di situ, kenapa enggak di batuk sini, terus kenapa ada alis, semua kelengkapan itu kan ajaib. Kalau kita berangkat dari nol, kalau kita berangkat bahwa kita itu tidak mengerti apa-apa, kemudian tiba-tiba ada ide yang luar biasa dari Allah dengan seluruh ciptaan yang kemudian kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini, tidak sia-sia engkau menciptakan alis, menciptakan idep, menciptakan lubang hidung dan bulu hidung, tidak kumis, bibir, semua itu ditata oleh Allah sedemikian rupa menjadi satu ekosistem jasad dan rohaniah, gitu kan. Kemudian nanti sampai kepada hubungan antara jasmani dengan rohani, misalnya wudhu itu kan mengusap muka, terus mengusap tangan, terus mengusap kepala, rambut, kemudian mengusap telinga segala macam. Itu kan perilaku fisik tetapi bermakna kultural, psikologis dan rohaniah. Membasuh, mencuci muka itu kan berarti mencuci pencitraan kita, mencuci image kita, mencuci kepribadian kita, gitu kan. Kemudian kita berkumur itu kan membersihkan alat ekspresi kita, mulut ini. Itu simbolik. Ya. Terus kemudian mengusap telinga, mengusap rambut segala macam, tangan semua. Jadi tangan itu kita usap supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal, tangan kita supaya tidak bergerak melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan. Jadi wudhu saja itu sudah luar biasa, ide yang luar biasa. Gitu. Makanya ada COVID ini yang paling nikmat adalah cuci tangan. Nikmat sekali mencuci tangan itu nikmat, dan seharusnya itu kita sadari sejak dulu-dulu, karena sejak kecil kita sudah belajar wudhu dan seterusnya. Gitu. Yang lebih nikmat lagi ya disuguhi kopi sama kafe ini, kopi susu jahe. Ya, susu jahe ya toh. Jadi kira-kira ini soal menguji Tuhan lagi ya? Ya. Ya. Jadi saya kira menguji Tuhan itu kalau itu merajuk saja. Jadi Anda sedang nek coro Jawa Timur ngalem, nek coro Jawa Tengah sedang lagi aleman karo Gusti Allah itu. Jadi sedang manja sama Allah gitu. Ya. Jadi kalau menguji Allah itu dalam rangka kemanjaan, menurut saya bisa dipahami. Saya tidak mengatakan boleh, tidak boleh. Saya mengatakan bisa dipahami, dan mungkin manusia memerlukan mekanisme psikologis yang seperti itu. Tapi harus punya pagar dan landasan supaya kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah, kehilangan iman. Karena kalau melihat misalnya doamu tentang Indonesia itu hampir tidak terkabul sama sekali. Doamu tentang rezim, doamu tentang oligarki, doamu tentang Indonesia ini bisa mateng apa tidak, seimbang apa tidak, merdekanya dulu benar apa tidak, hampir semua doa kita tentang Indonesia itu tidak terkabul. Itu kalau kita frustrasi kan kita jadi bisa kehilangan Gusti Allah ngomong tok kan gitu, bisa ngomong gitu kan. Kita kan wah katanya doa orang tertindas dikabulkan. Ini banyak orang tertindas berdoa ya tetap tertindas gitu kan. Dan orang yang jahat kayak gitu menindas rakyat ya baik-baik saja gitu loh.
tidak dihukum sama Allah. Kan itu ujian iman yang luar biasa bagi kita. Kalau kita tidak kuat-kuat iman kan kita terus suudzon kepada Allah. Ternyata Allah omong kosong ini ayat-ayatnya kan gitu. Nah, kita akan menjaga diri jangan sampai kita melanggar pagar itu karena dari seluruh doa-doa kita yang tidak terkabul itu kan akhirnya kita akan tetap mendekat kepada Allah, dan akhirnya kan yang paling berlaku kan doanya Rasulullah, ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Insyaallah saya berdoa tentang Indonesia, tentang 2024, tentang oligarki, tentang apa saja, tentang hutang negara sampai ribuan triliun dan seluruh itu tidak terkabul, tidak apa-apa asal kamu tidak marah sama saya, asal Allah tidak marah sama saya. Itu kalimatnya ilam yakun bika alayya. Itu artinya kalau tidak terdapat atau tidak ada bangunan kemarahan pada Allah atas saya, ya, maka fala ubali, saya rapaten ben ora terkabul ora apa-apa, hidup kayak gini nggak apa-apa asal Allah tidak marah sama saya. Asal tidak ada yakun bika alayya ghadabun, tidak ada unsur marah dari Allah ke saya. Kalau landasan tadi yang dimaksud Mbah Nun itu mungkin bisa dijabarkan. Ya, kita menghitung Tuhan dengan matematika kita. Kan pernah ada seorang Badui yang mencari Rasulullah di Mekah, tidak ketemu, kemudian dia mampir tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian dia membaca wiridan ya Karim, ya Karim, ya Karim, singkat kata, kemudian ternyata ada orang di belakangnya yang nguntit dia dan mewiridkan kata yang sama ya Karim, ya Karim, terus sampai dia tersinggung, kamu jangan niru-nirukan saya terus. Loh, saya memang mau wiridan ya Karim, kata orang di belakangnya. Kemudian karena dikuntit terus dan ditirukan terus, akhirnya dia marah, nanti kalau kamu niruin saya terus, nanti saya laporkan kamu ke Nabi Muhammad. Loh, emang kamu tahu Nabi Muhammad, kata orang di belakang. Loh iya, saya kesini untuk cari dia. Tapi saya belum ketemu, maka saya tawaf dulu sambil mencari-cari kesempatan, siapa tahu nanti bisa ketemu sama Rasulullah. Nah, Rasulullah saking penuh cinta di dalam dadanya kepada umatnya, maka dia tidak tahan. Loh, aku ini Muhammad, aku ini nabimu, kan gitu. Terus mereka pelukan. Nah, terus ketika mereka pelukan, Allah ikut dalam mekanisme kemanjaan itu. Allah nyuruh Jibril, kamu temuin Muhammad sama orang Badui itu. Terus Jibril datang ke Ka'bah. Muhammad, ada salam dari Allah sama kepada si Badui ini. Tapi ada pesan dari Allah kepada si Badui ini. Badui, wahai ya Badawi, wahai orang Badui, kalau kamu, meskipun kamu keliling-keliling Ka'bah dan mengucapkan kata-kata ya Karim yang memuji-muji kemuliaanku, apa kamu pikir saya lantas tidak menghitung dosamu? Apa lantas kamu saya masukkan surga? Ternyata itu kan Allah melalui Jibril dikatakan kepada Rasulullah dan si Badui. Terus Baduinya jawab, loh, kalau Allah menghisap saya akan menghisap dia juga. Saya akan uji. Kalau Allah menguji saya akan menguji dia juga, kata si Badui. Nah, kan panik Nabi Muhammad ini, lihat umatnya. Itu tadi ketika Muhammad memeluk dia, menyerah, aku ini nabimu, aku ini Muhammad. Terus si Badui ini doanya juga aneh. Ya Allah, irham Muhammad warhamni wala tarham akhir. Ya Allah, cintailah Muhammad, cintailah aku, dan jangan cintai siapapun yang lainnya. Nah, itu kan tidak boleh berdoa seperti itu. Tapi itu kan urusannya kan urusan sentimentalitas dan melodramatika hatinya dia. Jadi dia ingin cintai Allah dan orang lain jangan dicintai dia aja gitu. Nah, dipek dewe kan tadi. Jadi cintanya Allah dipek dewe, diambil sendiri. Itu menurut saya itu kemanjaan. Itu bukan fakta ilmiah, itu bukan maksud kultural, maksud teologis enggak. Itu menurut saya adalah melodrama dari hatinya seseorang gitu. Dan itu boleh, melodramatik itu boleh gitu. Memang harus cengeng. Kemudian kembali ke yang tahap bahwa kalau Allah menghisap saya, menghitung-hitung dosa saya juga akan hitung dia. Terus Jibril tanya, sebelum Jibril laporan ke Allah, Jibril tanya langsung kepada si Badui tadi. Kepada Badui, bagaimana maksudmu kamu menghitung Allah itu? Kamu menguji Allah itu?
Terus si Jabati menjawab, loh, kalau Allah menghitung dosa saya juga akan hitung ampunan Allah kepada saya, kemurahan Allah kepada saya, kedermawanan Allah kepada saya. Dan itu kan sangat logis, sangat indah, sangat penuh cinta kan begitu. Dan cerdas. Dan sangat cerdas. Jadi Iya. itu kan maksudnya teman kita dari Sidoarjo apa dari mana tadi? Tidak disebut nama apa Ya. kotanya. Itu kan dia seperti ngetes orang yang dicintainya, dalam hal ini Allah gitu ya. Jajalnya tak tukok ke motor anyar deh luweh mesra apa ora karo aku gitu ya. Ini saya batuk tapi bukan COVID ya. Terus itu disampaikan kepada Allah oleh malaikat Jibril, terus Allah menjawab, bilang sama si batu itu, Allah tuhasibni wala uhasibtum. Wahai Badui, kata Allah, kamu tidak usah menghitung-hitung kemurahan Allah, tidak usah menghisap Allah, dan Allah juga tidak akan menghisap kamu. Coba Allah ngalah kayak gitu itu. Bahkan Allah kan pasti menghisap. Nah kan kalau itu dijadikan landasan hukum kan tidak benar. Itu harus dipahami sebagai dialektika cinta. Kan Allah wala uhasibtum artinya aku tidak akan menghitung kamu. Aku tidak akan menguji kamu kan gitu. Kan itu bukan landasan fikih, bukan landasan syariat, itu landasan cinta gitu. Jadi artinya wis to le rapopo wis to, I love you, you love me kan gitu kan kira-kira gitu ya. Jadi di dalam cinta itu semua yang lain menjadi luruh, menjadi runtuh, menjadi larut kan begitu. Nah, saya kira Mas yang ingin menguji Allah tadi itu kan saya ingatkan sekali lagi, mudah-mudahan itu kan dalam konteks merajuk kepada Allah, manja kepada Allah, melodramatik, sedang sinetronan sama Allah gitu ya, gitu ya. Terus nomor 2, tolong diperluas itu, memuji Allah itu di bidang apa? Kalau di bidang rezeki keluarga, rezeki pribadi, mungkin kurang kaya, harus dihitung menguji Allah dalam soal Indonesia. Dulu 45 gimana, 65 gimana, 98 gimana, sekarang gimana. Coba kamu berdoa kepada Allah, kamu berpendapat di hadapan Allah, kira-kira Allah jawabannya apa kan begitu. Ya, meskipun nanti jawaban Allah bisa membingungkan kita karena atau mungkin Allah tidak menjawab ke kita sama sekali. Karena kita tidak punya receiver atau juga tidak punya server seperti Rasulullah atau nabi-nabi yang lain kepada Allah ya, dan tidak punya daya tangkap atau receiver ya, tidak punya daya tangkap untuk mendengar jawaban Allah gitu ya. Tapi kita juga harus siap bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, meskipun menurut logika kita itu tidak terjawab, menurut logika kita Allah tidak mengabulkan, menurut logika kita Allah itu tidak menyayangi dan tidak ikut berhitung sebagaimana kita berhitung tentang Indonesia dan dunia dan umat manusia. Tapi kita tetap harus bertahan pada cinta kita kepada Allah, pada iman kita kepada Allah, pada takwa kita kepada Allah, dan tetap berlaku tawakal terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan memperkaya dan dengan mempermatang logika kita sendiri gitu loh. Makanya sampai ke doa ilam yakun bika Allah yang Rasulullah sendiri akhirnya akan mengatakan, udahlah, saya mau dikabulkan apa tidak, mau dibikin sakit, mau dibikin mati, mau dibikin apa saja oleh Allah saya mau, asalkan Allah tidak marah kepada saya. Itu kan juga sebuah keindahan yang luar biasa. Kira-kira gitulah.